Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Akhirnya finally, setelah kurang lebih 2 bulanan ini HP ada di tangan gue. Gue banyak ngerasain hal menarik di HP ini. Dari awal gue unboxing sampai beberapa video tentang HP ini udah gue buatin ke kalian. Nah, setelah kurang lebih 2 bulanan ini gue pakai HP-nya, banyak experience yang udah gue temuin nih di HP ini. Sekarang saatnya gue rangkum ke dalam satu video gue ini. Dulu pada saat awal perilisannya sempat banyak yang bilang Xiaomi ngelawak di tahun 2022. Tapi setelah 2 bulanan ini gue pegang, apakah HP ini lawak? Sebelum lanjut ke pembahasannya lebih dalam, mari kita opening dulu. Oke, flashback dulu nih. Dari awal HP ini rilis udah banyak menuai pro dan kontra ya. Jelas aja Xiaomi sekarang mulai nggak ngotak dan cenderung lawak di tahun 2022 ini. Karena harga yang ditawarkan dari ketiga seri Redmi Note 11 ini terlampau tinggi. Ada yang bilang kelangkaan chipset lah, ada juga yang bilang karena merek atau brand Xiaomi itu sendiri hampir setara brand Samsung. Makanya harganya itu di up. Seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya ada 3 seri Redmi Note 11 yang di launching pada saat itu, yaitu Redmi Note 11 yang biasa, Redmi Note 11 Pro, dan Redmi Note 11 Pro 5G. Dan yang gue bahas kali ini adalah si Redmi Note 11 yang biasa ya, yang harganya paling termurah. Khusus RAM yang gue pakai ini yang RAM 6GB ya, jadi harganya 2,8 juta kembali 1000. Dan gue ikutan flash sale ya pada saat awal perilisannya dan dapat gratis TWS Xiaomi dan perdana kuota dari Xiaomi-nya langsung. Sekitar 2 bulanan gue pegang, untuk desain dari HP ini tuh gue pribadi tuh suka pakai banget malah. Yang pertama, HP ini tuh compact alias enak digenggam, ngepas di tangan. Kedua, desainnya yang udah ikut desain-desain HP-HP tahun ini atau tahun 2022 ini, yaitu yang mengotak handphonenya ya. Dan yang ketiga, warna yang gue pakai ini cakep, kelihatan elegan, warnanya star blue. Desainnya cakep dan build quality di HP ini masih berbahan polikarbonat. Tapi untuk build quality-nya presisi banget kok. Hampir nggak ada bagian yang kopong alias semua padat. Belum lagi ketika kita lihat layarnya, mantep nih, tajam cuy. Berkat layar AMOLED dan tingkat kecerahannya yang tinggi, bikin HP ini kalau dibawa di luar tuh masih kelihatan. Refresh rate-nya juga udah 90Hz, bikin kita main game atau sekedar scrolling IG atau TikTok itu udah berasa smooth banget. Bentang layarnya 6,4 inch, udah ada NFC, juga udah ada dual speaker di bagian atas dan bagian bawah ya. Yang kalian bisa dengar kualitas speakernya berikut ini. Overall untuk desain dan build quality gue sih nggak ada masalah sama sekali ya. Malah tergolong cakep kok buat harga 2 jutaan ini atau 2,8 juta ini. Belum lagi banyak fitur-fitur menarik yang udah gue jelasin tadi. Bikin HP ini tuh paket komplit sebenarnya di harga 2 jutaan. Dari desain dan build quality-nya, HP ini tuh udah gue cap sebagai HP 2 jutaan menarik sih. Dari segi desain dan build quality-nya. Ketimbang kompetitor lainnya yang rilis HP di harga 2 jutaan. Intinya setelah 2 bulan gue pakai ini ya masih aman dan desainnya tuh tergolong tampil beda. Lanjut, kurang lebih 2 bulanan ini gue geber main game. Ini HP tergolong cukup aja sih dan dalam kapasitas wajar di harganya. Tapi sebelumnya gue mau kasih tahu info dulu nih. Untuk spesifikasi yang ada di Redmi Note 11 ini, doi menggunakan Snapdragon 680 dipadukan dengan RAM 6GB dan bisa diekspansi RAM-nya lewat storage-nya, jadi RAM-nya 8GB. Kapasitas penyimpanan memorinya di sini 128GB ya. Baterainya 5000 mAh dan daya ngecasnya udah bisa sampai 33 Watt. Ada beberapa pengujian game yang gue uji di Redmi Note 11 ini. Dan video tes gamingnya untuk Redmi Note 11 ini juga udah tayang di channel gue. Di situ udah gue jelasin selengkap-lengkapnya tentang main game di Redmi Note 11 ini. Kalian bisa tonton aja channel gue. Kalian cari aja tes gaming Redmi Note 11. Udah, itu muncul di channel gue. Gyroscope di Redmi Note 11 ini juga ada ya secara hardware. Jadi buat kalian yang biasa main game pakai gyroscope udah aman. Jadi untuk main game di HP ini tuh cenderung ke adem ayam aja nih HP. Gue nggak nemuin panas berlebihan di HP ini pada saat gue main game di HP ini. Belum lagi baterainya ini loh yang irit daya. Tapi dengan catatan kalian nggak bisa geber HP ini dengan settingan rata kanan ya.
Sebagai contoh aja main Mobile Legends, HP ini bisa disetting di grafik ultra, frame rate-nya udah tinggi. Tapi kurang begitu nyaman dimainin. Tapi setelah frame rate-nya diturunin jadi rendah, baru dah tuh auto ngebut. Mungkin masih belum ada optimisasi dari prosesornya aja mungkin. Dan main Call of Duty Mobile juga sama, bisa disetting grafik sangat tinggi dan frame rate-nya medium. Main multiplayer berasa kurang smooth sih, alias kayak frame drop gitu. Tapi setelah settingan grafiknya gue pilih yang rendah dengan frame rate-nya high, baru dah tuh lancar jaya dimaininnya. Dan gue juga tes main PUBG Mobile di settingan yang bisa dipakai di Redmi Note 11 ini adalah di smooth high aja ya. Gue main sekitaran 10 menit lebih, sumpah ini prosesor tuh mantep banget sebenarnya. Nggak ada sama sekali gue nemuin frame drop dan keadaan HP-nya pun masih hangat-hangat aja. Tapi inget ya, PUBG-nya settingan smooth high aja. Main settingan smooth high nyaman banget, walau dalam kondisi ngeras sekalipun. Dan main sekitaran 10 menit lebih, baterai kurangnya cuma 4% aja. Mantap men. Jadi kesimpulannya buat performa gamenya, ini HP sangat gue rekomendasiin sih. Buat kalian, buat gamer casual aja sih. Yang sebagai gamer penikmat aja ya, bukan buat push rank, apalagi buat turnamen. Enggak sih, enggak nyampe ke turnamen gitu sih. Karena spesifikasi di atas kertas ya tergolong cukup aja kalau buat geber game. Lanjut ke performa kameranya. Gue bisa bilang untuk performa kameranya ya biasa aja sih. Karena sensor dan megapiksel yang dipakai itu sama dengan HP gue yang satu lagi nih, yaitu Redmi 10. Sensor utamanya dari pabrikan Samsung, itu tipenya S5KJN1, yang juga dipakai di Redmi 10. Tapi setidaknya lensa kameranya lengkap, ada lensa utama, ultrawide, dan makro. Dan untuk kualitas fotonya bisa kalian lihat berikut ini. Begitupun juga untuk perekaman videonya, yang menurut gua ya B aja sih. Dan bisa mentok di resolusi 1080p di 30 fps saja. Dan untuk hasilnya bisa kalian lihat berikut ini. Menurut gue untuk sektor kameranya masih jadi hal yang belum menarik di harga 2,8 jutaan. Karena masih banyak brand lain yang bisa hasilin kualitas kamera yang bisa di atasnya sih. Ya kamera masih kurang lah di Redmi Note 11 ini. Dan yang terakhir setelah gue gunakan kurang lebih 2 bulanan ini, menurut gue untuk jangka waktu pemakaian lama ya better sih. HP ini tuh nggak bisa nuntut buat kebutuhan gaming aja. Karena prosesor yang dipakai itu prosesor seri hemat daya. Kalau dari gue sih seri Redmi Note 11 ini yang emang paling layak banget buat kalian beli ketimbang 2 HP seri Redmi Note 11 lainnya yang ngelawak di kelas harganya. Jadi gue bisa simpulin ini HP bukan HP lawak ya. Karena fitur yang lengkap di harga 2,8 jutaan itu jadi poin penting buat kalian yang berniat pengen beli HP ini. Oke, ya udah mungkin sampai di sini dulu untuk review Redmi Note 11 dari gua selama kurang lebih 2 bulanan ini gua gunakan. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gua berikutnya. Venga pamit. Bye.